Selamat malam, Bang Juma. Siap malam Bang, malam. Iya. Apa kabarnya Bang? Baik. Oh iya. Gimana mau diskusi apa Bang? Ini terkait Matius 28:20 ini Bang. Di mana di situ ada perintah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oke. Nah, makhluk ini atau sosok ini mengajak orang Kristen melakukan segala sesuatu tentu yang sudah dipraktekkan hari ini oleh orang-orang Kristen. Karena tidak mungkin tidak. Tidak mungkin itu hanya omong kosong doang. Tapi tentu orang Kristen melakukan perintah daripada apa yang diinginkan atau yang diperintahkan sosok ini. Pertanyaannya, adakah anak Maria mengajak kemudian manusia untuk melakukan praktek-praktek rutinitas ritual kekristenan? Seperti Natal, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus. Apakah memang anak Maria pernah memerintahkan hal-hal itu? Oke. Pertanyaannya itu ya Bang? Iya. Nah jadi dalam konteks Matius 28 ayat 18 sampai 20, terutama pada 20 itu ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Konteks daripada ayat ini adalah ajarlah mereka melakukan sesuatu. Jadi apa yang Yesus ajarkan dalam ayat ini? Mengajar orang untuk mentaati ajaran Yesus. Bukan hal-hal yang tadi Bang Juma jelaskan itu. Jadi konteksnya adalah mengajar orang untuk mentaati ajaran Yesus. Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Yesus mengajarkan orang untuk mentaati ajaran Yesus. Ya, itu maksudnya Bang. Nah, jadi arti gereja tidak hanya memberitakan Injil, tetapi juga mengajar orang hidup menurut ajaran Yesus. Contoh ajaran Yesus yang harus diajarkan mengasihi Tuhan dan sesama. Terus mengampuni orang lain. Itu kan ada dalilnya semua ya Bang, di Matius 22, 37, 39, Matius 6 ayat 14. Yaitu hidup dalam kerendahan hati. Terus mencari kerajaan Allah. Nah itu yang Yesus ajarkan. Yang kedua yang Yesus ajarkan dalam konteks Matius 28, 20 ini adalah pemuritan. Jadi Yesus ingin murid-murid membuat murid baru. Ya, jadi itu yang diajarkan Yesus, supaya Yesus katakan, ajarkanlah kepada mereka apa yang telah kuajarkan kepadamu tentang pemuritan. Bukan hanya percaya saja, tetapi juga belajar bertumbuh melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, janji penyertaan Yesus. Yang perlu kita ajarkan kepada orang lain yang pernah Yesus ajarkan adalah janji penyertaannya Yesus. Janji penyertaan Yesus. Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia adalah Allah Immanuel. Jadi artinya Yesus tidak meninggalkan gereja, Dia menyertai melalui Roh Kudus. Penyertaan itu berlangsung sampai akhir zaman. Jadi kesimpulannya, Matius 28:20 itu Yesus mengajarkan gereja harus mengajar semua orang melakukan ajaran Yesus. Yang kedua, memuridkan orang percaya. Yang ketiga, hidup mentaati firman. Yang keempat, percaya bahwa Yesus menyertai gereja sampai akhir zaman. Itu konteksnya Bang. Kalau masalah yang tadi Abang tanya itu nggak sesuai konteks sih. Saya nggak menjawabnya gitu Bang Juma. Oke, baik. Seketika semua ajaran Yesus itu dikumpulkan nih. Ketika Yesus melakukan penginjilan bersama dengan orang-orang Yahudi, murid-muridnya. Kita kumpul dari A sampai Z. Adakah dari semua ajaran Yesus sebelum penyaliban ini akan nampak orang yang mempraktekkannya menjadi Kristen? Makan babi, tidak bersunat, Natalan, menyembah Yesus?
Terus Ya itu pertanyaan saya, Bang. pertanyaannya apa tadi, Bang? Sorry. Kalau seluruh ajaran Yesus dari A sampai Z kita kumpul lalu kita praktekkan dalam kehidupan kita dalam beragama, apakah kita akan nampak menjadi Kristen ke gereja, hari Minggu, berkumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat, makan babi, Natalan, dan seterusnya? Apakah seperti itu penggambaran dari seluruh perintah Yesus? Maka dari itu kita di gereja sebagai gembala atau pendeta harus mengajarkan bukan soal makanan dan minuman, tapi apa yang diajarkan Yesus. Yesus mau misalnya Yesus punya kerendahan hati, ya kita harus mengajarkan kepada jemaat juga adalah kerendahan hati. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan bukan soal makanan dan minuman. Kalau makanan minuman kan habis dimakan ya masuk ke perut, dibuang ke jamban, ya selesai. Tapi yang bermanfaat. Tapi kalau seluruh dikumpulkan ajaran Yesusnya kan artinya Yesus memperlihatkan bagaimana menjadi seorang Yudaism yang taat. Ya, kita harus melakukan perintah yang Yesus berikan. Ada contoh, yang Contoh, Bang. Contoh. Ketika dia mengajarkan tentang penggenapan Taurat. Kalau kau memandang wanita dan mengingini dalam hatimu, perintahnya cungkil. Apakah Kristen sudah melakukan perintah Yesus ini? Ya, maksudnya matanya dicungkil gitu. Iya. Apakah Kristen melakukan itu? Ya, kalau Yesus kan memberikan kesempatan juga. Di mana sih ayatnya itu? Coba kita buka. Yesus mengatakannya di data Matius 5. Nomor 17-nya, jangan kau menyangka aku datang meniadakan, aku datang untuk menggenapi. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari Taurat tidak bisa batal. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Kau telah mendengarkan, jangan membunuh. Tetapi aku mengatakan kepadamu, siapa yang marah kepada saudaranya, maka dia akan menempati neraka jahanam. Kamu telah mendengarkan, jangan berzina. Tetapi aku mengatakan kepadamu, barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia sudah berzina dalam hatinya. Maka matamu cungkillah. Sebab lebih baik satu matamu masuk ke dalam kerajaan langit daripada dua-duanya tapi masuk ke dalam api neraka. Apakah Kristen sudah melaksanakan ini? Mempraktekkan ini? Ya, kalau selama ini nggak ada sih. Cuma kan Tuhan memberikan peringatan-peringatan aja. Maksudnya mencungkil mata. Itu peringatan supaya kita bisa mentaati. Jangan melihat wanita dan mengingininya dalam hati. Itu kan sama kalau melihat dan mengingini, apa risikonya menurut Yesus? Ya hidup dalam perzinahan. Mengingini, melihat mata dan diapain? mengingini. Hah? Mata diapain? Ya memang ada mata dicungkil. Coba ayatnya di mana? Cungkil. Ayat berapa itu? Nah, sekarang di data nomor 28, Bang, di Matius 5. Sekarang Matius 5, apakah 28. Iya. 28 29. Apakah Kristen mempraktekkan? Tidak. Lalu yang dipraktekkan perintah yang makhluk yang keluar dari kubur malah. Kalau saya mempraktekkan ini, Bang, walaupun nggak gampang ya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu orang anggota tubuhmu binasa daripada seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam laut. Ya. Kristen mempraktekkan nggak itu, Bang? Jadi harus tegas terhadap dosa. Ayat 29 memakai bahasa yang sangat kuat, hiperbola, cungkilah matamu. Ini bukan perintah literal untuk melukai diri, tapi cara Yesus menekankan bahwa lebih baik membuang sesuatu yang menjerumuskan kita ke dosa daripada hidup dalam dosa. Jadi itu bukan hiperbola ya. Jadi bahasa. Kalau saya bukan hiper, abangku, karena di situ Yesus mengatakan lebih baik satu matamu masuk ke surga daripada dua-duanya masuk ke neraka. Saking beratnya penggenapan Torah itu. Berat sekali.
Tidak sesederhana yang dilakoni saudara kami Kristen hari ini. Nyanyi ke gereja hari Minggu, nyembah Yesus, Natalan. Bukan seperti itu ajaran Yesusnya. Makanya saya katakan ketika ada perintah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ini yang mengajarkan segala sesuatu sehingga orang Kristen menjadi Kristen ini siapa? Karena kalau Yesus yang diikuti, cungkil mata, potong tangan. Iya, itu memang Yesus itu. Tapi itu cuma bahasa hiperbola supaya kita ini jangan sampai melakukan yang Tuhan peringatkan itu. Nah, Karena berbahaya. kalau melakukan, apa yang harus dilakukan menurut Yesus? Kan melakukan, tapi kan ada Tuhan katakan, akui semua dosa-dosamu, maka Dia yang setia dan adil akan mengampuni. Jadi Tuhan memberikan kesempatan untuk kita terus memperbaiki diri. Nah, kalau orang itu masih ini terkait penggenapan, Bang. Ini terkait penggenapan. Penggenapan Yesus dari hukum Taurat itu. Jangan berkata jahil. Jangan berkata jahil. Jangan memandang. Jika ada yang minta kepadamu berjalan 1 mil, jalan 2 mil. Jika ada yang menyakiti kamu, berdoa kepada dia yang menyakiti kamu. Sebab Bapakmu yang di surga adalah menginginkan engkau sempurna sebagaimana dia sempurna. Itu penggenapan. Kenapa jadi Kristen malah? Pengajaran Kristen ke gereja, nyanyi-nyanyi, hari Minggu, nyembah Yesus. Itu ajaran siapa itu, Bang? Kan berbeda ajaran Yesus yang asli dengan yang keluar dari kubur ini. Yang di gereja itu harus mengajarkan ini juga, Bang. Apa yang Yesus ajarkan itu kita harus ajarkan juga. Nah, cungkil Yesus mata katakan, maksudnya cungkil mata itu hiperbola. Waduh. Ya, jadi bahasa. Jadi maksudnya selama hidup ini masih punya kesempatan untuk kita berubah, memperbaiki diri. Walaupun memang kita udah nggak mau melakukan dosa, tapi dosa yang tanpa sengaja itu masih bisa kita lakukan. Tapi kita mempelajari terus, mengikuti. Ya. Penggenapan Yesusnya yang harus diikuti, Bang. Penggenapan. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Penggenapannya, kau lihat perempuan dan kau ingin dalam hatimu, kau sudah bersinah. Cungkil mata. Nah, maka dari itu Yesus memberikan kesempatan selama kita hidup ini harus memperbaiki diri. Jangan melihat wanita dan mengingininya apalagi udah punya istri. Ya. Kalau masih mengingini juga, menurut Yesus, diapain? Mengingininya juga. Berarti kita harus bertobat dan kita memperbaiki diri sampai kita bisa dan tidak mengingini. Waduh, tidak sesuai, Bang. Itu masih Taurat itu. Ajaran pertobatan itu masih Taurat. Belum penggenapan. Kalau Taurat memperbaiki diri, mendekatkan diri, lalu kemudian bertobat, tidak mengulang lagi perbuatan. Itu penggenapan. Itu Torah. Sekarang ketika digenapi perintah itu, Yesus datang bukan untuk meniadakan, tapi menggenapi, melengkapi. Jadi harus lebih sadis ajarannya. Karena Yesus sendiri menerangkan itu. Justru itulah muncul ketimpangan ketika ada yang keluar dari kubur mengajarkan, ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, tapi faktanya tidak cungkil mata. Berarti oknum ini beda. Yang keluar dari kubur ini beda. Ya itu tadi kan dibilang hiperbola itu. Hiperbola itu kan maksudnya bahasa yang sangat berbahaya, yang kita harus hati-hati dengan dosa itu, karena akibatnya mata harus dicungkil gitu. Lebih baik mata dicungkil daripada nggak masuk surga. Nah sekarang apakah lebih baik Kristen dicungkil mengikuti? Daripada masuk surga. Itu kan bahasanya. Kristen ikuti nggak? Hah? Ya enggak, kalau masalah cungkilnya sih enggak. Cuma masalah perubahan hidupnya ikuti, Bang. Sementara Yesus yang tidak diajarkan kalian lakoni, seperti ke gereja, menyembah dirinya, makan babi, tidak bersunat, Natalan, perpuluhan. Itu kan Yesus tidak ajarkan. Yang diajarkan tidak dilakoni, tapi yang tidak diajarkan malah dilakukan.
Ya itu. Tapi kalau saya tetap ini, perubahan dalam hidup, perbaikan diri itu harus itu. Iya, kalau itu udah pasti, tapi berubah menuju kepada menegakkan apa yang Yesus katakan menggenapi. Yang digenapi ini harus ditegakkan. Penggenapannya itu sudah sangat jelas. Sekiranya orang Kristen ini benar-benar pengikut, maka setiap hari kami akan melihat pendeta itu dituntun pakai tongkat ke gereja. Jadi gini Karena Bang. di gereja banyak Ya. perempuan menggunakan rok pendek. Jadi arti Pendeta itu ya Bang. melihat. Gimana? Jadi jika matamu yang tadi kan menyesatkan Iya. kau, cungkilah dan buanglah itu. Banyak orang bertanya mengapa perintah ini diikuti secara literal oleh gereja atau orang Kristen. Karena Yesus memakai bahasa kiasan hiperbola. Dalam pengajarannya Yesus sering memakai hiperbola, ungkapan yang sangat kuat untuk menekankan suatu kebenaran. Tujuannya bukan untuk dilakukan secara harafiah, tetapi untuk menekankan keseriusan dosa. Jadi ini loh dosanya serius. Jadi contoh lain hiperbola, unta masuk lubang jarum, ya kan? Gak mungkin kan unta masuk lubang jarum. Itu adalah bahasa hiperbola. Balok di matamu sendiri, itu bahasa hiperbola. Nah, jadi intinya gini Bang, saya jelaskan sebentar. Nah, masalah dosa bukan pada mata, tetapi pada hati. Jadi bukan mata yang tapi pada hati yang harus diperbaikin. Kalau kita mau tidak berzina lagi, melihat wanita dan tidak mengingini, hati kita yang harus diperbaikin. Hati kita itu yang harus diperbaikin, bukan mata yang diperbaiki, tapi hati. Walaupun kita perbaiki mata, tapi kalau hati juga enggak genah, tetap juga akan jatuh dalam perzinahan. Maka banyak di luar itu yang ada pria lain, wanita lain, itu karena hatinya yang enggak dibenahin. Jadi masalah dosa itu bukan mata tetapi pada hati. Nah, makna sebenarnya bertindak tegas terhadap dosa. Pesan utama Yesus adalah buang apapun yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Contohnya dalam kehidupan praktis menjauhi godaan, seperti Yusuf itu kan. Di Al-Quran juga ada Yusuf ya. Dia menghindari dosa godaan daripada istri Potifar. Lari, meninggalkan, dan tidak lari mendekat, tapi meninggalkan godaan istri Potifar yang menggoda dia, karena dia ingin menggoda Yusuf. Menjauhi godaan, menghindari hal yang memicu dosa, menjaga pikiran dan hati. Itu yang penting, pikiran dan hati. Ya, mata boleh melihat, tapi kita harus kendalikan di pikiran dan hati kita. Jadi perintah cungkil mata dalam Injil Matius 5 ayat 29 tidak diikuti secara literal karena itu adalah bahasa kiasan yang sangat kuat. Yesus sedang menekankan keseriusan dosa. Pesan utamanya adalah bersikap radikal dalam menjauhi dosa, bukan melukai tubuh. Itu Bang. Katanya tadi lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum. Itu bahasa hiperbolanya. Itu nanti konteksnya bukan lagi, jadi Bang. menurut Kristen asal percaya Yesus ditebus, mati salib, itu Kristen masuk surga. Asalkan ke gereja nyanyi-nyanyi, makan babi, tidak bersunat, itu sudah masuk surga. Begitu gampangnya di Kristen masuk surga. Tapi kata Yesus lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum. Mana yang betul? Jadi sebenarnya percaya Yesus dan juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, mana yang diperintahkan? Jadi yang dilakukan Kristen, yang diperintahkan Tuhan mana? Harusnya orang Kristen lakukan. Bukan yang mana bukan, itu? Yang tadi yang mana? jangan melihat boleh, melihat wanita boleh, tapi nggak boleh mengingininya dalam hati. Terus jangan membenci saudaramu. Kalau mengingini, kalau engkau membenci, apa yang diperintahkan? Cuman teori doang, cungkil. Ya kalau begitu, liatin aja. Karena maksudnya ternyata itu tadi cungkil itu cuman hiperbola kan? Berarti bisa dong. Bukan, cungkil itu berarti itu bahaya, menekankan dosa itu sangat berbahaya. Ya, tapi sampai kalau misalnya harus perhatikan sampai mencungkil mata itu kan berarti dosa itu sangat berbahaya. Tapi kalau ternyata cuman hiperbola doang, tidak ada efeknya, lagu untuk apa? Bukan hiperbola, maksud bahasanya itu bahasa tadi hiperbola. Iya,
bahasanya hiperbola menekankan bahwa dosa itu, perzinahan itu sangat bahaya. Hati-hati di situ. Nah, terus kalau misalnya mereka memandang wanita, akibatnya apa? Kalau nggak cungkil mata, Mengingininya, iya, ya dosa di berzina. Kristen, dosa berzina. Ya, Bukankah orang dos- Kristen sudah ditebus dosanya di atas salib? ditebus itu kan dosa ininya aja, apa? Dosa, maksudnya hukuman dosa yang diwarisi dari Adam dan Hawa. Bukan dosanya ya, maksudnya kemuncilannya atau tidak melakukan perintah Allah itu. Kan Tuhan katakan jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi waktu itu Adam dan Hawa kan makan. Maka mereka jatuh dalam dosa. Nah, yang diwarisin kita sekarang ini, yang kita warisi adalah melanggar perintah Allah itu, bukan dosanya Adam. Nah, sekarang kalau perintah Tuhan jangan makan babi terus makan babi, apakah itu tidak sama seperti Adam? Jangan makan buah pengetahuan tapi tetap makan, apakah nggak sama perintah itu? Jangan makan babi Nah, tapi makan babi. Beda. makan babi itu kan di dalam perjanjian lama ya. Itu nggak boleh. Memang ada di dalam perjanjian lama tidak boleh makan babi, kepiting, terus Nah, tapi kalau Kristen ikan yang boleh. tidak bersisik. Hah? Kalau Kristen boleh. Nah, kenapa orang Kristen makan babi sekarang? Karena waktu itu Yesus katakan, apa yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan engkau, tapi apa yang keluar dari mulutmu yang berasal dari hatimu itu yang menajiskan engkau. Maka Berarti Yesus gini Bang, katakan semua makanan boleh. halal. Nah, maka Halal. dari itu orang Kristen memakan semua makanan, termasuk B2 tadi, gitu. Oh gitu. Asal ceritanya, Jadi, iya. terus kalau misalnya Adam yang perintahnya itu hanya untuk dia dengan istrinya, kok bisa berimbas kepada kita? Bukan dosanya Adam yang berimbas, tapi Tapi pemberontakan melanggar perintah Allah. Maka dari itu sejak kecil bayi itu lahir kan. Misalnya ada dua saudara nih, yang satu dibelikan mainan, yang satunya enggak. Maka ada sifat iri hati kan, marah. Kenapa aku udah dibelikan, kok saudaraku dibelikan? Nah, itu sudah muncul pemberontakan melanggar perintah Allah, yang salah satunya adalah iri hati. Gitu Bang. Ya, itu yang kita warisin. Sejak kita dilahirkan dari orang tua, bukan dosa sih, perintah Allah yang memberontak akan perintah Allah. Itu Bang. ya lucu aja gitu loh. Ini perintah yang datang cuman kepada Adam tapi diwariskan kepada anak-anaknya. Giliran babi diharamkan kepada orang Yahudi, ini jadi halal gitu. Terus Yesus ketika mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan, itu tidak berbicara babi, itu berbicara cuci tangan dan tidak cuci tangan. Tapi di situ ada dijelaskan semua makanan halal. Maka orang Kristen menangkap Itu bahwa kata Markus. Itu Markus yang memberikan itu keterangan, bukan Yesus. Makanan halal, maka orang Kristen apapun itu semua makanan itu dianggap berarti halal mengikuti semuanya. Markus. Berarti mengikuti Markus, bukan mengikuti Yesus. Karena Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan. Ayat berapa itu? Ayat berapa Bang? Matius 5-nya tadi nih, barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Torah. Bukan makanan, semua makanan halal. Sebentar saya cari. Makanan halal kan tadi kan? Ya, bukannya itu di Markus 7. Ya. Data 19. Ya, Mbak, nggak apa-apa, Bang, terus apa, Abang bicara ya. Iya, jadi kembali kepada tema saya tadi, bahwasanya yang keluar dari kubur ini itu tidak sesuai dengan perintahnya yang dilakoni oleh orang Kristen dengan perintah Yesus ketika hidup.
Jadi saya memandang bahwasanya ini yang keluar dari kubur ini bukan Yesus, karena perintahnya berbeda. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak bersunat, menyembah dirinya. Semua apa yang dipraktikkan Kristen hari ini itu berdasar dari perintah makhluk tersebut. Ajarlah mereka melakukan segala perintah yang aku perintahkan. Nah, sedangkan Yesus mengajarkan ajaran Torah, mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Makanya saya katakan, apabila seluruh perintah Yesus ketika dia di tengah-tengah kaumnya Bani Israel dipraktekkan hari ini, maka tidak akan mengantarkan kita menjadi Kristen. Namun apabila kita melakukan segala perintah yang diajarkan oleh dia yang keluar dari kubur ini, maka betul kita jadi Kristen. Orang yang melakoni perintah Yesus ketika dia penginjilan, mengantarkan orang itu menjadi Yudaism, bukan menjadi Kristen. Karena Yesus melarang, jangan kau meniadakan hukum Taurat. Nah, sedangkan Kristen kan tidak menjalankan hukum Taurat. Berarti ajaran yang dilakoni oleh Kristen hari ini bukan dari Yesus, tapi dari yang keluar dari kubur ini. Yang keluar dari kubur ini datang kepada Paulus, mengajarkan, membatalkan seluruh apa yang Yesus perintahkan ketika Yesus penginjilan. Coba, apakah saudara saya tidak memahami ketika Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, akibatnya apa? Menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Itu kan sudah sangat jelas. Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil. Nah, Kristen ada nggak melakukan Taurat? Kan tidak lagi. Bukan cuma yang kecil aja yang dihilangkan oleh Kristen. Semua. Menurut Yesus, pola kehidupan seperti itu yang dilakoni Kristen, apa bisa dikategorikan akan menempati surga? Sementara Yesus mengatakan menempati neraka. Makanya dia katakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, kamu tidak bisa masuk surga. Nah, bagaimana hidup keagamaan yang lebih bagus dari ahli Taurat? Nah, itu tadi. Tidak boleh marah, tidak boleh berkata jahil, tidak boleh berkata bodoh, tidak boleh memandang wanita, dan seterusnya. Itu yang lebih benar itu. Itulah yang harus diperhatikan. Tapi giliran Yesus mengatakan itu, saudara saya mengatakan itu cuma hiperbola. Jadi, ya bagaimana dong? Enggak, bukan. Maksudnya bukan hiperbola, bahasa hiperbola yang menekankan bahwa itu dosa yang mengerikan. Jangan sampai kita melakukan itu, lebih baik kamu mencungkil matamu. Dengan kata lain, Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Itu penekanan bahwa kita melihat wanita dan berzina itu bahaya. Lebih baik kamu cungkil matamu daripada kamu gak masuk surga. Itu arti bahasa kalau itu. Melihat dengan keinginannya, dengan nafsu, akibatnya apa? Sama, perzinahan. Berarti cungkil mata kalau kan? Itu maksudnya bahayanya sampai harus cungkil mata supaya kamu masuk surga. Kalau enggak, kamu tidak masuk surga. Nah, itu ajaran yang Yesus ajarkan. Apakah Kristen mempraktekkan? Apakah Kristen mempraktekkan cungkil mata? Saya mempraktekkan untuk tidak hidup dalam perzinahan lagi, Abang Juma. Cungkil mata enggak kalau ada yang mengingini wanita di Kristen? Dan saya mempelajari dan dengan relasi dengan Tuhan ya, terhubung dengan Tuhan seperti Yesus dengan Bapa, saya ada di dalam Yesus dan saya bisa untuk melihat wanita dan tidak berzina, mengingininya. Itu saya bisa. Nah, arti konteks tadi itu cungkil mata itu artinya bahayanya perzinahan ini itu sampai kalau kamu tidak bertobat sungguh-sungguh maka masuk neraka. Maka dari itu kalau kamu mau masuk surga, cungkil matamu. Kalau kamu sampai masih begitu, lebih baik kamu masuk dengan mata satu daripada kamu tidak masuk surga. Cungkil matamu, itu bahasanya itu, Bang Juma. Nah, jadi bahasa hiperbola artinya bahasa yang
kita harus perhatikan sungguh-sungguh bahwa itu bahaya perzinahan itu nggak main-main yang Yesus ajarkan itu. Nah, maka kalau kamu mau masuk surga, cungkil supaya kamu tuh nggak melihat lagi wanita dan mengingininya dan berzina. Cungkil matamu, baru Diperhatikan kamu nggak bisa di masuk gereja itu, surga. Bang? Hah? Itu Diperhatikan bahasa nggak? bahayanya itu, bahayanya perzinahan, hati-hati. Nah, maka dari itu jangan lakukan itu. Jangan berzina, harus berubah dari perzinahan. Kalau kamu nggak bisa berubah, cungkil matamu. Tapi kalau kamu bisa berubah, ya jangan cungkil lah. Karena kalau kita di dalam Yesus, saya percaya Bang Juma bisa untuk tidak berzina, melihat dan tidak berzina. Ya kan, misalnya wanita lewat juga, kita di mana lagi jalan tuh. Masa kita nggak lihat tabrak mobil yang lain, motor yang lain? Boleh lihat, tapi nggak boleh mengingini dan berzina. Apakah itu bisa nanti seorang laki-laki bisa terlepas dari perzinahan? Itu bisa. Kalau kita ada di dalam Yesus. Gitu Bang artinya. Nah, apakah saya tidak mengajarkan kepada jemaat untuk tadi yang perintah Tuhan, jangan menghakimi, jangan jangan berzina, jangan membenci. Itu saya ajarkan Bang. Dan juga yang diajarkan Tuhan itu yang ditiadakan oleh Rasul Paulus itu bukan 10 perintah Allah. Tapi 10 perintah Allah tetap kita harus lakukan. Jangan Kenapa membunuh, itu? Itu hormatilah juga saya kedua orang penasaran, Bang. tuamu. Penasaran juga saya tuh, kenapa ada dipilah-pilah cuma 10? Itu ajaran siapa itu? 10 aja yang berlaku, yang lain enggak? Nah, 10 perintah Allah itu kan memang tulisannya Tuhan di loh batu yang ditulis oleh Tuhan waktu Musa naik ke Gunung Sinai kan. Ada 2 loh batu yang ditulis. Nah, itu yang harus benar-benar dilakukan. Tapi yang seremonial, yang hukum makanan, terus sunat, nah itu memang ditiadakan. Tapi hukum moralnya Yang yang meniadakannya mengakibatkan siapa, Bang? merugikan Yang orang menedi- lain. yang meniadakan itu siapa? Bukankah Yesus tadi Maksudnya itu mengatakan sudah digenapi Yesus kan? Yesus sudah menggenapinya. Dan Yesus loh, sudah bukankah menggenapinya. tadi penggenapan tadi itu, bukankah yang tadi itu cungkil mata, potong tangan, kan itu penggenapannya, kok jadi hilang malah? Itu udah hilang, itu kan moral itu. Kan Ya, merugikan. Kenapa kita melihat wanita yang tadi katanya cuman mengingininya? ya, yang 10 10 aja perintah, tadi. 10 perintah Allah itu kan ada Mhm. perzinahan, Bang. Ada perzinahan, tidak boleh itu ada perzinahan. Iya Tidak boleh ada betul, Allah tetapi lain-lain, kan ada Yesus Allah lain juga mengatakan di situ kan. setitik pun yang paling terkecil. Kenapa Anda yang pilah-pilah? Maksudnya 10 perintah Allah itu yang asal mula 10 perintah Allah itu yang didapat Musa di Kalau Gunung 10 Sinai. perintah Kalau Tuhan ini boleh nggak menyembah selain daripada Elohim? kita tidak boleh ada Allah lain di situ Terus ayat kenapa itu. kenapa Coba, yang keluar dari kubur ini diilahkan kalau begitu? karena kan Yesus itu kan Allah yang menjadi manusia. Nah, Kalau katanya nggak menurut kita boleh ya, ada. kita gini Bang. Katanya tidak Orang boleh Kristen ada itu ilah lain gitu. mempercayai Allah. Orang Kristen mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, Firman berarti tidak yang menjadi melakukan hukum manusia. hukum pertama, berarti nggak dilakukan. Nah, maksudnya itu Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia Ya, itu yang tanggapan diakui saudara Bapa, kan. diakui ya justru Itu itu saya kan ngomong bahwa ini kan kekristenan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, beda dengan berarti Al-Quran. berarti tidak melakukan hukum utama. Kalian Beda mengadakan ilah baru berarti. beda dengan Al-Quran kan, nah jadi itu menurut kepercayaannya kita bahwa Tuhan itu adalah Yesus yang lahir itu adalah Allah yang menjadi manusia, yang dengan tujuan untuk membebaskan kita dari dosa. Itu Bang. Ini jam berapa? Udah jam 12 Bang. Iya, iya. Boleh saya istirahat, besok lagi kita sambung. Boleh, boleh. Ya, makasih ya Bang. Iya, Sukses sama-sama. selalu.
Ya. Saya turun atau diturunkan? Kelihatannya moderator saya sangat sayang sama abang. Diizinkan abang menjadikan orang semua dibawa jadi Kristen dengan jurus tipu-tipu, jurus lembut jinak seperti merpati, tapi semuanya bohong. Yang saya heran ini moderator diizinkan orang kayak begini di channel saya, itu saya juga heran. Heran saya, moderator saya bisa-bisanya membiarkan orang begini di sini. Saya mau kasar juga tidak tega. Dia begitu santun, sudah gugup, masih dipertahankan. Siapa sih yang naikkan tadi Bapak ini? Padahal jangankan di komal saya sendiri, di komal mereka kalau saya datang ada pendeta ini saya tidak bicara. Karena mulutnya lembut tapi mematikan gitu loh. Penipuan terus yang dia sampaikan di mulutnya. Ini moderatornya kelihatannya kayak sinting juga kayak moderator di bawah ini. Kurang ajar. Tidak pernah sekolah, nggak pernah apa gitu. Tidak bisa kita membiarkan pendusta itu melancarkan aksi dustanya depan umum. Jangan dinaikkan orang pendeta-pendeta longor begitu. Saya mau tegas, saya mau keras, saya mau maki, tapi dia kan bagus, baik dia bicara sama kita juga sopan. Ini bertahan di atas, bukannya diturunkan. Udah ditulis di grup pun tolong turunkan, dah juga diturunkan. Kerjasama ya kalian. Mau membiarkan penipu-penipu ini mengajarkan ajarannya di sini. Gak suka saya jadi moderator kok blow on. Halo Bang. Iya, halo. Bisa buka Bang. kamera? Siap. Belum bisa Bang. Blow on itu ya. Mudah-mudahan Tuhan memberi petunjuk supaya otaknya bisa terbuka sedikit. Moderator blow on. Idiot. Bang Juma. Iya, gimana? Saya kan agama Kristen. Terus? Saya kan bingung nih. Pacar saya kan Islam ya. Iya, terus? Jadi Ini untuk tunggu. Untuk diketahui moderatornya siapa aja di mana ya? Saya mau blokir orang itu yang naikkan tadi. Sudah naikkan tidak tanggung jawab lagi. Siapa tadi yang menaikkan pendeta itu? Iya, terus Bang, kenapa? saya ini kan udah nggak punya orang tua Bang Juma ya. Iya, sabar. Saya tidak suka. Kenapa saya tidak suka? Karena dia sudah dengarkan itu cerita tidak masuk akal. Udah dibilang cungkil mata, itu kan hiperbola. Masih dipertahankan di atas. Itu kan blow on namanya. Ya, terus kenapa orang tuanya? Orang tua saya kan udah nggak ada dua-duanya ya. Iya, terus? Sekarang kan saya agama Kristen. Tadinya agamanya apa Bang? Kristen Bang. Dari Sekarang dulu kan, memang Kristen? iya dari dulu saya Kristen. Cuman saya dari dulu belum pernah ke gereja. Oh, iya. Saya belum pernah ke gereja. Emang gereja di depan rumah dekat, tapi saya belum pernah. Sekarang saya Iya. punya pacar Kenapa orang nggak ke Islam. gereja? Terus? Tapi saya bingung, saya masuk Islam susah nggak sih Bang? Bisa nggak jadi moderator saya aja di sini daripada orang blow on yang jadi moderator, boleh nggak? Bisa nggak Bang? Daripada si blow on itu jadi moderator, bisa nggak Abang gantikan dia di sini? Bisa. Bisa Bang. Oke, thank you. Jadi kita belajar Islam nih. Iya. Belajar Islam, oke. Apakah pacarnya ini benar-benar Anda cintai? Saya cintai Bang. Sayang. Berarti ujung-ujungnya harus sama-sama ke surga.
Iya, Bukan cuma di dunia doang sama-sama. bukan. Nah, kalau begitu, kalau di Islam untuk sampai ke surga bersama dengan istri, tepat agamanya Islam. Karena di Bible saya belum pernah menemukan kita akan sama dengan istri kita di surga, hidup seperti di bumi ini gitu. Gimana? Masuk Islam tapi jangan dipaksa. Di Islam itu jaminan surganya jelas. Kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang Islam itu, orang-orang mukmin. Mereka lah yang akan mewarisi surga. Itu jelas itu. Jadi gimana? Mau di Islam? Saya sih dulu Atau benci Islam, tapi sekarang saya agar sedikit-sedikit sih cinta Islam gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi memang ada niatan untuk masuk Islam. Saya bingung bang, belajar Islam kayak susah gitu. Apanya yang susah? Tulisan-tulisan Arabnya itu. Kan ada terjemahannya. Begitu Iya. masuk Islam, tapi sebelum masuk ke situ, yakini dulu agama yang kemarin itu tidak betul. Tuhannya 3 tapi 1. Namun faktanya 3. Tuhannya turun ke bumi mati, dibunuh oleh manusia. Tuhannya dilahirkan manusia. Nah, itu diakui dulu bahwa ya ini sudah tidak rasional. Jangan nanti masuk Islam, begitu setelah di Islam kembali lagi ke agama yang dulu. Gimana? Iya, Ada nggak pacarnya di situ? Belum bisa buka kamera. nggak ada bang pacarnya di Tangerang. Tapi beliau pacar ini serius juga sama Anda. Serius. Ya sudah, kalau gitu, kalau memang sudah Islam itu betul dan Anda sudah ragu dengan agama saudara, ya sudah masuk Islam lah. Nah, di Islam nanti belajar betul-betul belajar Islam untuk membawa istri dan anak-anak kita ke surga. Gimana? Iya bang. Oke. Nah, kapan rencananya mau masuk Islam? Gimana masuknya bang? Di sini boleh kita syahadatkan di sini. Boleh bang. Yakin itu? Yakin kan saya udah nggak punya siapa-siapa, saya sendiri doang. Cuman ada syaratnya. Anda harus kirim KTP-nya ke saya untuk Iya, saya buatkan kemudian sertifikat mu'alaf untuk bukti kepada keluarga dan juga kepada pemerintah ketika mau ganti identitas gitu. Iya. Sudah yakin mau bersyahadat Yakin. malam ini? Iya. KTP-nya status agama apa? Saya kan, kalau bapak saya kan KTP-nya Islam. Ibu saya Kristen. Tapi saya Nah. KTP-nya Islam. Gimana ceritanya KTP-nya Islam? Kan ibu saya kan nikah sama orang Islam di Sukabumi bang. Nah, ada nggak bukti bahwa Anda ini betul-betul Kristen? Kenapa KTP-nya bisa Islam? Ada. Apa itu? Bukti bahwa Anda Kristen? Apa? Saya fotoin aja ya ke Bang Juma ya. Bukti bahwa saudara pernah Kristen itu apa? Kalau sekarang Kristen? Saya sih bang belum pernah, saya ke agama Kristen, cuma saya kan nggak pelajari agama saya. Oh, Anda bukan Kristen berarti. Saya Kristen. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda Kristen? KTP-nya Islam. Kan KTP-nya doang Bang Juma. Pernah ke gereja? Belum pernah 4 kali doang. Pernah dibaptis? Belum pernah.
Ya, gimana mau disebut Kristen? Anda ke gereja nggak pernah, tidak pernah dibaptis, orang tuanya Islam, makan babi nggak? Makan bang. Makan. Anjing, Anjing tikus, enggak, biawak, enggak bang. kucing, Belum pernah, kera, belum. babi doang. Iya. Rugi jadi Kristen. Jadi gimana solusinya ini? Anda mau diislamkan tapi nggak ada bukti kalau Anda Kristen. Gimana ceritanya? Nanti Islam Islamkan gimana dong? Tapi saya memang mau masuk Islam bang, udah rencananya mau pengen masuk Islam. Tapi kan Anda Islam. Anda kan sudah Islam ini ceritanya. Tapi kan Pernah saya ke masjid? pendidikan saya kan Kristen. Pernah ke masjid? Belum pernah. Sholat? Gak bisa sholat bang. Tapi orang tuanya Islam, mama Islam, bapak Islam. Kalau bapak Islam, kalau ibu Kristen. Bapak, ibu Kristen. Iya. Berapa bersaudara? 3. Itu agamanya apa tiga-tiganya? Yang 2 selain Anda. Kristen. KTP-nya? Islam KTP-nya. Kenapa bisa ke Islam KTP-nya? Kan Kristen. Kurang tahu saya juga. Yang ngurus siapa KTP-nya? Pak RT yang ngurus. Sama Oh gitu. bapak saya dulu. Usianya berapa emang adek ini? 20. Baru 20. Kapan rencana kawin? Nikah? Saya rencana kawin umur 22. Umur 22. Iya. Kalau di ijazahnya agama ada kan? Agama apa tertulis di situ? Belum lihat sih. Oh gitu. Sudah kerja? Udah. Udah. Terus gimana ini? Kita mau Islam kan tapi KTP-nya sudah Islam. Bingung juga saya jadinya kan? Saya juga bingung makanya. Nah, jadi gimana itu? Kalau misalnya saya sudah syahadatkan, Anda yakin sudah tidak makan babi lagi? Yakin bang. Karena Enggak pacar makan. saya juga enggak sih, udah ngelarang saya makan babi. Oh begitu. Iya. Ada nggak sesuatu yang bisa saya percaya bahwa Anda Kristen? Misalnya Anda ada foto di gereja atau di rumah ada salib atau gimana? Oh, kumpul-kumpul di gereja ada. Masih ada fotonya sekarang? Masih hanya di galeri. Masih ada. Ya sudah coba. Habis itu saya panggil tim untuk syahadatkan. Boleh ya? Boleh. Bisa buka kameranya nanti kalau syahadat? Belum bisa bang buka kamera. Enggak, maksudnya kalau udah cukup 1000 bisa kan?
Belum. Enggak, maksudnya nanti kalau sudah 1000. Iya bisa. Oke. Percaya diri buka kamera. Percayalah. Ya udah. Bang Handi, ini ada yang mau syahadat, Bang Handi. Iya. Beliau mau kirim bukti-bukti kalau tadinya dia Kristen. Karena bapaknya Islam, menurut beliau ibunya Iya. Kristen, tapi dia nggak pernah, dia hidup ala Kristen, dia nggak pernah Islam. Gini aja saran saya Bang Juma. Dia kan Siap. KTP-nya Muslim nih, Islam nih. Iya. Disahadatkan aja di sini, nggak usah terlalu formal. Selanjutnya Siap. kita kontrol dari belakang aja nanti. Minta nomornya gitu ya. Boleh, Itu aja boleh. sih. Disahadatkan aja langsung Bang Juma, edukasi baru suruh turun. Udah. Itu aja. Oke. Baik, baik, baik. Oke ya, setuju ya. Adik, kita syahadat ya. Iya. Kalau sudah syahadat, artinya Anda sudah Islam, betul-betul Islam. KTP sudah Islam, jadi sudah bisa mulai sholat. Sudah disunat. Belum Bang. Ini yang bahaya ini. Kapan mau sunat? Kalau pas mau nikah. Enggak, habis syahadat ini besok sunat dong. Iya ya. Takut nggak disunat? Enggak. Enggak takut. Tinggal di mana? Di Jawa Barat. Di Tangerang Bang. Tangerang, iya. Bisa minta nomor HP-nya Bang Handi, nanti komunikasi dengan Bang Handi, bisa ya? Bisa. Kau tulis nomorku dulu lah. Kita di belakang layar nanti. Kita Ya. punya rumah sunat gratis di Tangerang Bang Juma, ada. Siap. Yang Tulis pakai nomor, Bu. kapak itu ya? Pakai Laskar Beat. Oh, Laskar Beat. Oke, bisa itu. Tulis nomorku Dek, 0813 Dulu Bang, tar. Cari itu dulu. 0813 Terus 9233 terus 7800. 7. Udah Bang. Ya. Kau WA dulu ke saya, dan kau WA dulu ke saya dulu sebentar. Biar aku percaya. WA sekarang. Iya. Tar dulu Bang. Ya. Jadi disadatkan aja Bang Juma, habis ini kita WA, terus kita kontrol dari belakang layar, terus kemudian sesudah syahadat nggak boleh masuk Islam dulu, terus mau nikah nggak, dikontrol dulu keimanannya. Iya, Sampai betul. di mana dia memeluk Islam, baru boleh menikah sama Muslim. Kalau cuma niat Betul. menikah aja nggak boleh lah. Minimal dikasih waktu 3 bulan nyantri dulu. Benar-benar memeluk Islam itu sih. Iya. Oke. Dia tunggu ya dulu dia, Bang. Sudah bisa nggak dia buka kamera? Belum. Belum bisa. Belum bisa dia buka kamera, teman-teman. Silakan yang Oten naik minta permintaan ya, kita lanjut diskusinya setelah ini. Saudara Aliong, Wah, Rizky dia. Hah? Udah WA ke dia. Ke saya namanya Rizky. Mana ya? Rizky, Islam memang ya? Iya. KTP-nya maksudnya. Oh, bukan ya? Siapa sih nih? Oh, jangan dulu WA ke saya dong. Saya tunggu di WA dia. Kebanyakan WA yang lain misalnya. Wah. Mana sih? Ntar dulu dong. Yang mana nih orangnya nih? Tulis namamu bro. Yang mana? Oh ini nih yang Jack, namanya Jack. Jackmania. Ayo teman-teman yang Oten minta permintaan, kita diskusi habis ini ya. Yang Muslim di ini dulu. Teman-teman non Muslim yang mau naik agar
nanti buka kamera ya. Kita diskusi. Sudah? Ntar bang, Udah. Dia mau ngirim foto galerinya dulu yang ada di gereja katanya. Siap. Belum bisa. Ini saya minta permintaan buka kamera, belum bisa. Harus turun dulu dia itu. Oh, sudah 1000 emang. Teman-teman netizen nggak apa-apa, orang minta disyaratkan. Mumpung KTP-nya Islam, dia kan mau bertobat. Alangkah dosanya Bang Juma, kita semua di sini orang memeluk Islam itu ditahan. Tapi ini nggak secara formal diberikan sertifikat. Tapi kita pantau dari belakang nanti. Yang penting bisa komunikasi, apalagi masih di Tangerang, masih di wilayah dekat lah dari pantauan Benar. api gitu kan. Nah, itu. Berdosa lah kita ini kalau ada orang mau bertobat kembali ke Islam terus kita tolak kan gitu ya Bang Juma ya. Benar. Nah itu. Bukan kembali ke Islam. Memang dia nggak pernah Islam kan dah. Oh gitu. Iya. Nggak pernah Islam dia. Ntar habis inilah selesai dia turun kita serahkan ke bagian lapangan. Ada Ustaz Alip nanti dia benar nggak mau belajar nanti dimasukkan di Zoom tiap malam tuh ada kajian kepada para mualaf. Ada Ustaz kok yang nanti yang bimbing dia. Yang penting sudah ada nomornya kan. Iya ada udah.